Ibu dan sekalian, selamat pagi. Semoga hari kita menjadi hari yang menyenangkan. Hari ini ketika kita beribadah, saya yakin bahwa Bapak Ibu masih ingat tentang apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bahwa bagi orang yang percaya, arah hidup menentukan gaya hidup, bukan sebaliknya. Gaya hidup yang menentukan arah hidup kita. Nah, tema hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Allah. Apakah tema ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa seringkali dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, arah hidup kita kadang melenceng. Arah hidup kita kadang-kadang tidak fokus. Mungkin saja ketika kita beribadah, kita bekerja, ataupun ketika kita membangun keluarga kita, atau mengembangkan usaha kita, fokus hidup kita kadang-kadang itu tidak terarah. Walaupun setiap minggu ketika kita beribadah, sebelum kita pulang selalu ada pernyataan dari pemimpin atau pelayan firman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tapi begitu pulang atau keluar dari ruangan ini, arahan kita ada pada nggak tahu apakah perkawinan tengah atau arah hati kita ada pada sesuatu yang lain. Hanya Anda yang tahu. Tapi jangan lupa, Tuhan juga tahu. Dan siapa yang tahu? Setan juga tahu. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat tiga pembacaan yang kita dengar nanti adalah hal yang sangat menarik. Bangsa Israel itu sudah mengalami bagaimana penyertaan, pertolongan, dan bimbingan dari Tuhan. Mulai dari mereka berada di Mesir, mereka belum menyaksikan ada 10 Tuhan yang dihadirkan Tuhan kepada bangsa Israel, dan mereka selamat. Bangsa itu juga menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana Tuhan menolong mereka melintasi Laut Merah dengan selamat, dan musuh mereka itu binasa. Bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam situasi atau kondisi padang gurun yang kalau siang itu panas, betul kan? Kalau malam dingin. Maka orang katakan suhunya ekstrim. Tapi apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel? Siang hari ada tiang api. Itu berarti apa? Mereka berjalan pada siang hari tingkat kepanasan. Malam hari tidak ada. Ada tiang api. Coba sekalian, karena situasinya terbalik. Orang Jawa bilang ansiong di bangsa Israel. Itu kan kita yang tinggal di Cirebon, kalau suhu sudah di atas berapa? 38, gimana? Panas. Kalau suhu 40
apa adanya, puji Tuhan, ya kan, jemuran saya cepat kering, ada nggak? Nggak ada. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat saya ada di Filipina, ya kan, saya lihat di Google, suhunya berapa? Suhunya hanya 33. Tapi rasanya 40 derajat. Kenapa dikatakan bahwa suhu secara normal 32 tapi terasa 40 derajat? Dan itu kondisi negara yang ada di subtropis. Tapi yang menarik adalah walaupun terasa 40 derajat, aktivitas kita itu rasanya begitu. Kalau berada di kebun, karena anginnya datang sepoi-sepoi. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba dicoba suhu 40 tidak ada angin sepoi-sepoi, maka tangan kita udah asli ini kan. Makin dikit makin panas. Kenapa? Karena kita tidak aktivitas lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara, Israel itu mengalami bagaimana Allah hadir, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Tapi ini yang menarik, manusia ini kadang-kadang kurang juga rasa syukur. Kalau orang Israel mengeluh, memang Tuhan menolong kita, memang Tuhan menjaga kita, memang Tuhan melindungi kita, tetapi perlu diingat. Ya, saya ingin tanya Bapak Ibu, apakah sebelum Allah memberikan manna, mereka itu memang kekurangan makan? Belum. Tapi bangsa Israel seperti kebanyakan manusia, enggak ada yang sempurna, enggak ada yang selalu terasa cukup bagi kita. Lalu mereka mulai komplain, enak zaman dulu di Mesir. Walaupun masih kerja roti, tapi selalu ada makanan. Kalau Allah memberikan mereka makanan, dikatakan roti dari surga, mereka nggak perlu membuat adonan roti. Roti yang sudah dimasak Tuhan hadirkan kepada mereka. Mereka hanya perlu memohon, tapi dengan catatan ambil secukupnya. Kalau kita merenungkan doa Bapa kami yang kita selalu ucapkan, Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Korelasinya jelas. Tapi kepada bangsa Israel dikatakan, jangan ambil untuk disimpan sampai besok. Bapak Ibu dan saudara, orang Israel diajari untuk belajar mengimani Tuhan yang ditindaklanjuti dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Nah, akibatnya mereka harus belajar taat kepada kehendak Tuhan. Tapi ada saja Bapak Ibu sekalian dari sebagian bangsa itu yang berkata jangan-jangan besok ada, benar? Ambil lebih banyak. Nah, lalu mereka dihukum oleh Tuhan.
Bapak Ibu dan sekalian, ketika saya dan saudara belajar mengarahkan hidup kepada Tuhan, maka hal yang pertama kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar mempercayakan akan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia yang dahulu memelihara bangsa Israel, Dia yang dahulu memelihara kita. Ke depan Tuhan akan terus memelihara kita. Gak perlu pakai slogan Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Kenapa? Karena sepanjang hidup kita bisa menyaksikan bahwa Yehova Jireh itu hadir dalam kehidupan kita, bukan slogan. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Pernah Bapak Ibu merasakan hal yang kecil? Misalnya Bapak Ibu bawa mobil ke mall, lagi parkir susah-susah, tiba-tiba begitu jalan di depan ada mobil keluar nggak masuk. Kita ngomong apa? Tuhan tahu apa yang kita bantu. Betul kan? Kebetulan kan? Tergantung mata gimana. Tapi kalau kita masuk ke mall cari parkiran selama setengah jam nggak ada, gimana? Apakah Tuhan tidak menyediakan? Orang beriman akan mengatakan seperti ini. Ya mungkin Tuhan tidak berkenan, saya katakan mulai pulanglah. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, peka terhadap apa yang ingin Tuhan lakukan. Tapi jangan juga Bapak Ibu sekalian kita mengatakan saya orang yang percaya. Walaupun saya gagal kebanyakan berat, pesawat itu akan tetap menunggu saya. Itu namanya apa? Egois. Kenapa saya katakan egois? Kita itu sudah membuat orang lain apa? Harus menunggu kita. Orang yang beriman tahu bagaimana harus berjalan saat dengan pimpinan. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, saya datang berangkat dari Cirebon itu jam 12.30. Pesawat ini kereta ini sampai di Gambir, saya naik Gambir 3.30. Pesawatnya berangkat aman, biasanya lalu begitu besar sekarang 3.30, saya bilang 30 saya sudah nyampe. Waktu 4.30 belum nyampe, saya langsung WA ke teman saya, tolong check in dulu. Mereka check in, tapi petugas check in mengatakan yang itu KTP-nya sudah ada dulu. Ya udah, seatnya udah dapat, tapi cek ini dulu. Bapak Ibu dan saya sekalian, 5.30 saya sampai di mana? Belum pernah ada kejadian, 2 jam. Begitu saya cek in, petugas mengatakan, Bapak mohon maaf, close. Jadi gimana? Bapak kesana aja. Saya tanya ke saya, gimana? Pesawat ada, tapi pihak Garuda dengan close. Udah, saya datang ke bagian keselamatan mengatakan, Bapak bisa naik pesawat sengaja lagi yang gak saya tapi transport merah. Bayar 300.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang saya rasakan? Namanya kita manusia dikira-kira jorok. Joroknya apa? Dia ada apa
akan apa? Bukan delay, ya kan? Kalau delay nggak apa-apa ya. Tapi jangan-jangan ada sesuatu berulang. Karena jangan teroris, jangan ada bom. Pikiran kita udah macam-macam. Tapi pikiran saya udah salah kepada diri saya. Kalau mengalami keterlambatan seperti itu, masa seperti ini, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. 2 jam penerbangan hati saya dulu. Tapi begitu mendarat di Kuala Lumpur, saya teman-teman saya senang. Senangnya luar biasa. Mereka katakan, ya, gak ada apa-apa. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, jangan menyimpan hal-hal yang negatif. Mengalir saja. Yakinlah Tuhan akan memelihara dan menolongnya. Itu yang pertama yang diajarkan oleh Imam. Nah, lalu Paulus mengatakan apa? Iman kita ini mesti tumbuh dan tumbuh. Sehingga nanti melalui hidup dan karya kita, siapapun kita, warga jemaat, pendakwah, pendeta, guru sekolah, aktivis, mari kita bangun kesadaran Tuhan. Mari kita hadirkan karya yang memuliakan Tuhan. Bukan tertuju pada diri kita, tapi bagaimana kita boleh hadir untuk menghadirkan berkat yang datang dari Tuhan di dalam hidup kita. Nah, selesai itu apa? Makanya harus bersama. Bapak Ibu pernah mendengar kenapa orang banyak mencari Yesus? Apa yang mendorong mereka? Karena peristiwa 5 roti 2. Karena saya peristiwa di mana mujizat demi mujizat itu dihadirkan oleh Yesus. Orang buta bisa melihat, orang sakit bisa sembuh, lumpuh berjalan. Nah, sekarang masuk pada posisi banyak orang mau mengikuti Yesus. Manusia itu perlu benar. Seorang penafsir mengatakan orang banyak. Waduh, mereka tidak melihat Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka pantau 12 muridnya. Kemana 12 muridnya pergi? Luar biasa kan? Jadi pasti 12 murid tahu di mana Yesus berada. Maka mereka mengikuti 12 muridnya. Lalu ketemu Yesus di Kapernaum. Luar biasa kan? Orang itu cerdik banget sekali. Nah, waktu berjumpa dengan Yesus adalah yang basa-basi. Guru, kami mencari engkau kemana-mana. Tapi mereka berhadapan dengan seorang guru yang tidak pernah basa-basi. Yesus mengatakan, kamu mencari aku karena kamu sudah makan, lalu kenapa? Maka Yesus katakan kepada carilah makanan yang akan membuat kamu kenyang, bukan hanya saat ini, tapi yang akan membawa kamu kenyang sampai ke surga. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Yesus. Tapi kita lihat orang banyak kemudian mulai bertanya ketika Yesus mengatakan bekerja, percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Itulah yang dikehendaki Allah. Seberapa sering saya dan saudara ketika kita
menaruh iman dan percaya pada Yesus. Fokus hidup tidak sama dengan apa yang diinginkan. Ketika hidup kita penuh dengan berkat, hidup tidak aman, hidup tidak lancar, kita merasa bahwa kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan untuk menjamin bahwa apa yang kita nikmati pada hari ini akan tetap terjaga. Bahkan kalau boleh naik dan naik. Betul ya? Kita takut Bapak Ibu sekalian. Andai kata kalau hidup kita berubah, yang sekarang punya tiba-tiba kita nggak punya lagi. Kita takut kalau untuk usaha yang kita bangun saat ini tiba-tiba turun, pekerjaan kita, pelayanan kita yang lagi naik tiba-tiba turun, kita takut, kita khawatir. Karena itu kita berusaha untuk eksis agar orang tahu bahwa kita ini sibuk, kita ini dipakai Tuhan. Sekali Bapak Ibu sekalian, seorang teman posting ke saya. Postingnya dia capture satu gambar dari teman kami. Dia mengatakan, teman kita itu luar biasa. Ini 2 hari lagi jadi narasumber di satu mall besar di Palembang. Yang anehnya saya tidak tahu ini gimana. Sebenarnya saya juga tidak tahu. Tanya aja kepada yang bersangkutan, betul nggak? Lalu dia konfirmasi, dia bilang, benar 2 hari itu jadi narasumber. Coba apa? Lalu kenapa posisinya seperti itu? Cuma pansos. Bapak Ibu bayangin, hanya untuk menggiring opini publik bahwa dia itu luar biasa. Dia pada kerja, dia pansos. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, sebaliknya kita menyaksikan Yesus. Ketika hidupnya diarahkan kepada Tuhan, ketika dia menjalankan kehendak Allah dan karyanya makin diminati orang banyak, ia selalu mengundurkan diri, bercanda-canda agar jangan sampai fokus pada apa hidupnya itu melenceng. Dan itu berkali-kali mengingatkan kepada murid-muridnya. Mari, ketika kita berkata, arahkanlah itu kepada kehendak Allah. Arahkanlah itu kepada salib Kristus, agar kita boleh tetap menghubungi, agar boleh kita tetap melayani dengan rendah hati, dengan percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menuntun kita. Kalau di depan kita tiba-tiba ada sesuatu yang kita tahu, jangan langsung putus asa atau kejar. Ada apa itu? Mari Bapak sekalian, kita belajar menjalani, belajar untuk menang, belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita sampai kepada tujuan yang mulia. Tuhan berkati kita.